Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para ulama, para masyayikh, wabil khusus Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Alallah SHMM selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yang kami hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Dr. Abdul Aziz BAMAG, yang kami hormati Ustadz Ahmad Muzammil selaku dosen mata kuliah Retorika Dakwah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh dengan barokah ini. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menceritakan tentang seorang hamba yang mendapat julukan Khalilullah, yaitu kekasih Allah. Siapakah beliau? Beliau adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau lahir di negeri Babilonia dan hidup di tengah masyarakat yang menyembah berhala. Ayahnya, Azar, bahkan seorang pembuat patung. Dan dijelaskan di dalam Al-Quran, surat Al-An'am ayat 74, Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahimu li abihi Azar atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, atattakhidhu asnaman aliha, pantaskah berhala-berhala ini menjadi Tuhan? Inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Sesungguhnya aku melihat engkau dan kaummu di dalam kesesatan yang nyata. Dalam ayat ini tidak hanya menjelaskan bagaimana keberanian Nabi Ibrahim saja, tetapi menjelaskan bagaimana ketegasan dan lemah lembut Nabi Ibrahim dalam menegur ayahnya. Dan di ayat selanjutnya, Nabi Ibrahim diceritakan di dalam Al-Quran, di ayat setelahnya itu, ketika Nabi Ibrahim melihat bintang, Nabi Ibrahim berkata, Hadza Rabbi, inilah Tuhanku. Lalu ketika bintang itu tenggelam atau terbenam, Nabi Ibrahim menolak dan berkata, aku tidak suka dengan sesuatu yang tenggelam. Lalu ketika beliau melihat bulan, beliau juga berkata, Hadza Rabbi, inilah Tuhanku. Tapi ketika bulan itu tenggelam atau terbenam, beliau juga menolaknya. Dan ketika beliau melihat matahari, beliau juga berkata, Hadza Rabbi, hadza akbar. Inilah Tuhanku, ini lebih besar, ini lebih bersinar. Dan ketika matahari itu tenggelam, beliau juga menolaknya. Dan beliau mempertegas keimanannya di dalam ayat berikutnya yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa. Aku menghadapkan wajahku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan tulus. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah.
Ayat ini sebagai mempertegas bahwa Nabi Ibrahim setelah Nabi Ibrahim melihat bulan, melihat bintang, dan melihat matahari, Nabi Ibrahim lebih yakin bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan semoga kita semua bisa meneladani kisah Nabi Ibrahim. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.